Kita kembali dalam dialog kita, pemirsa. Langsung aja saya tanyakan ke Pak Ari sebagai perwakilan pemerintah dalam hal ini yang sudah menjalankan kurikulum 2013 mengenai PPKN. Nah, bagaimana itu supaya benar-benar pendidikan itu jalan sampai dengan ke masyarakat, kepada anak-anak ini, tapi tidak menjadi sebagai secara hanya indoktrinasi, tapi yang hanya di atas, tapi benar dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari? Ya, hal yang penting bahwa pada saat ini sejak kurikulum 2013 pendidikan Pancasila ini sudah menjadi bagian dari kurikulum inti. Jadi di dalam mata pelajaran utama, dia masuk di intrakurikuler. Dan kemudian tentu menjadi kewajiban bagi seluruh guru yang memegang katakanlah mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan bahkan guru-guru yang lain itu untuk terus-menerus. Jadi ini kan kita bicara soal pembiasaan. Jadi Pancasila itu tidak hanya diajarkan, tapi harus kemudian dibiasakan. Kemudian praktek-prakteknya itu juga diajarkan secara konsisten. Sehingga pada akhirnya urutannya ini menjadi kebiasaan dan kemudian kita tentu berharap menjadi karakter dari anak-anak kita dan kemudian bisa menjadi budaya, menjadi living culture. Dan Val ada 49,1 juta. Ini populasi dari anak-anak sekolah di Indonesia. Tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memikul tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis. Dan tidak hanya tentu saja kita cukupkan dengan intrakurikuler berupa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, secara lebih teknis misalnya telah diterbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Jadi nilai-nilai yang terkait misalnya dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kita tahu misalnya ada kegiatan upacara bendera dan kemudian kegiatan pramuka, kegiatan-kegiatan yang kemudian menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan karakter-karakter kebangsaan ini ditumbuhkan. Ditambah lagi yang terakhir, tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang kita memasuki sebuah program, sebetulnya ini lebih kepada gerakan yang disebut dengan gerakan penguatan pendidikan karakter. Jadi ada 5 karakter utama. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentu harus religius, ini sesuai dengan Pancasila, kita negara yang berketurunan yang Maha Esa. Yang kedua ini yang penting, nasionalisme. Yang ketiga adalah tentu kemandirian. Yang keempat ini terkait dengan gotong royong dan yang kelima adalah integritas. Jadi sebenarnya dengan adanya kurikulum ini sudah diupayakan untuk mencakup nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah kalau misalnya sekarang kita melihat ada berkembang paham radikalisme, apa yang menurut Bapak terjadi saat ini berarti? Apakah memang berarti kurikulumnya atau mata pelajaran ini tidak menyentuh secara mendasar, hanya sekedar diucapkan saja atau diajarkan di kelas, tapi ternyata tidak diterapkan di kehidupan sehari-hari? Ya justru itu, memang tadi setelah saya sampaikan, pendekatannya sebetulnya bukan semata-mata mata pelajaran, tapi bagaimana praktek-praktek baik di sekolah itu terus ditumbuhkan oleh siapa? Bukan hanya guru. Guru ini sudah dipastikan harus memberikan keteladanan yang baik. Tapi juga kalau kita berbicara soal radikalisme, soal semangat kebangsaan yang harus ditumbuhkan, ini tentu harus melakukan pelibatan publik. Seluruh ekosistem pendidikan harus bersama-sama. Orang tua, ya, kemudian tentu dinas-dinas pendidikan, kemudian juga masyarakat, semuanya harus terlibat dan punya kesadaran yang sama bahwa ini hal yang sangat penting, ini hal yang sangat mendasar. Jadi kalau misalnya dalam hal ini misalnya Lemhanas atau MPR terlibat, itu adalah satu hal yang positif tentunya untuk bisa menilaikan Pancasila kepada anak-anak. Nah kalau di Lemhanas sendiri bagaimana? Bagaimana kemudian tidak menjadikan ini semacam saja hanya indoktrinasi begitu, tapi kemudian kalau kita lihat misalnya kan yang dilatih adalah pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat publik. Nah dengan adanya misalnya kasus-kasus korupsi yang kemudian melibatkan para pemimpin publik, apakah itu berarti selama ini berarti tidak membangun karakter yang baik dari pendidikan yang terkait dengan P4 ini? Jadi begini, Mbak Val, kembali lagi saya bicara masalah Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas ini. Saya akan berikan suatu ilustrasi bahwa Lemhanas mempunyai semacam laboratorium pengukuran ketahanan nasional, Labkurtanas. Itu yang diukur itu cukup banyak. Saya tadi cerita kepada Pak Ari, sampai 821 indikator
Kita mengukur yang kita sebut di Lemhanas ini dengan istilah gatra, ada 8 gatra, geografi, demografi, sampai dengan ideologi, sampai dengan kita jabarkan menjadi 821 indikator. Dan kita ketemu di sana ketika kita mengukur, kita punya masalah, bangsa ini punya masalah yang berkaitan dengan budayanya. Budaya itu ada indikator sana, perilaku sosialnya. Ada di sana hal yang berkaitan dengan solidaritas sosialnya. Ini punya masalah. Saya sebut dengan istilah masalah ini, ada nilai-nilai yang ditinggalkan ketika melakukan suatu aktivitas sosial itu, tercatat di sana. Ada perilaku sosial. Nah, disinilah kita mulai bicara, tidak hanya Pancasila. Kita akan bicara nilai-nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan itu bukan hanya Pancasila. Tidak hanya Pancasila, dan kita sepakat tadi kalaupun menggunakan istilah pilar, menggunakan istilah konsensus dasar yang di sana ada nilai-nilai kebineka tunggal ikaan kita. Karena di sini kita bicara indikator intoleransi kita tuh cukup memprihatinkan. Ada catatan yang di sana. Oke. Nah, tapi gini Pak, kalau kita lihat misalnya saya juga sudah sebutkan, tadi juga Pak Ari mengatakan harusnya tidak hanya di sekolah diajarkan, tapi juga orang kan melihat kepada apa yang terjadi di secara nasional misalnya di publik gitu. Oleh nah, karenanya tidak bisa kita hanya mengatakan beban ini diberikan pada sekolah saja. Tidak hanya bisa kita bicara, kurikulum kita tidak hanya bisa kita merindukan P4 saja. Tapi kita rindu lagi dengan nilai-nilai itu. Apa nilai-nilai itu? Kebetulan Lemhanas, kalau dulu ada istilah butir-butir, sampai 45 butir, sampai 36. Di Lemhanas itu mencoba lebih fokus lagi dengan istilah 13 nilai-nilai kebangsaan. Dan ini yang diajarkan ketika misalnya ini yang kita coba berikan kepada yang melaksanakan yang disebut dengan istilah pendidikan reguler, pendidikan singkat, kemudian pemantapan nilai-nilai kepada komponen bangsa. Benar seperti Bung Bas tadi katakan, apakah mampu terus menjangkau seluruh. Nah, adalah istilah di kami di Lemhanas yang disebut dengan mulai dari TOT, Training of Trainer, yang kita harapkan dia akan. Saya kebetulan ikut diundang oleh MTR mengawali bagaimana konsep kita mensosialisasi dari istilah 4 pilar. Jadi kalau kita lihat penjelasan dari Kemdikbud, kemudian dari Lemhanas, jadi sebenarnya penerapan ataupun penanaman nilai Pancasila dalam hal ini ya, karena kita bicara mengenai P4 itu sudah dijalankan. Nah, dari MPR sendiri apa selama ini setelah melaksanakan program 4 pilar, apa yang dirasakan masih harus dilakukan kalau kita melihat perkembangan yang ada saat ini? Diperlukan politik negara. Politik negara yang menempatkan politik kebudayaan untuk membangun mental ideologi bangsa ini secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak bisa parsial-parsial seperti sekarang ini. Parsial maksudnya? Parsial itu MPR berjalan sendiri, Lemhanas berjalan sendiri, Diknas berjalan sendiri, dan lembaga-lembaga lain berjalan sendiri. Tidak bisa. Harus ada satu blueprint yang disiapkan secara sistematis untuk melakukan proses bukan hanya sosialisasi, tapi pemantapan mental ideologi bangsa. Sehingga oleh karena itu, saya tidak sependapat dengan istilah yang Valerian katakan tadi, menolak indoktrinasi. Justru sejak awal nilai-nilai kebangsaan itu sudah harus ditanamkan. Itu namanya dalam bahasa politiknya itu indoktrinasi. Itu memasukkan doktrin itu ajaran tentang Pancasila. Mungkin sekarang ini kan Pancasila ini kan ditempatkan pada bagian yang tidak amat penting. Sehingga oleh karena itu tidak boleh diindoktrinasi. Begitu. Nah, sebagai akibat Pancasila tidak ditanamkan di doktrin kepada anak-anak bangsa kita, hari ini, tahun 2013 yang lalu, MPR mengadakan survei. Ternyata dari anak-anak pelajar sekolah di Jakarta saja, itu sudah hampir 60% tidak mengenal Pancasila. Bahkan dari hasil survei itu, sebagian pelajar kita setuju pendekatan cara-cara radikalisme. Itu karena memang terjadi Pancasila tadi saya katakan di awal sudah mulai dicabut dari mata pelajaran pokok, disubkontraktorkan, bahkan sebagian sekolah tidak mengajarkan materi tentang Pancasila, terutama apa yang disebut dengan sekolah-sekolah bertaraf internasional itu, dan lain sebagainya. Jadi sempurna sekali upaya untuk mengalienasi, meminggirkan Pancasila dalam satu kontak tertentu sehingga dia hanya sekedar menjadi judul dari ideologi bangsa, tapi implementasinya, sosialisasinya tidak pernah dilaksanakan. Sehingga oleh karena itu pertanyaan yang Val katakan tanyakan kepada saya tadi, jawabannya adalah diperlukan satu politik negara
politik negara ini bukan hanya pemerintah, tapi juga DPR dan seluruh stakeholder di Republik ini merasakan pentingnya agar negara ini punya aturan yang sistematis, yang struktur untuk mulai membangun mental ideologi bangsa. Oke, baik. Kita akan bicarakan lebih lanjut mengenai bagaimana caranya supaya ini benar-benar sampai ke dasar, sampai ke akar rumput masyarakat, tidak hanya sekedar indoktrinasi di atas. Setelah jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami.